Oke, malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema sahabatan yang dilandasi dengan kasih. Eh, Mungkin kalau kita bicara sahabat, ya, saya yakin semua orang punya sahabat ya. Tetapi ada satu momen yang sangat saya ingat ketika di apa Friday meeting. Satu kali kesempatan itu ada satu orang yang hadir di Friday meeting waktu itu. Kebetulan kalau tidak salah waktu itu yang bicara itu Kosut ya, bicara tentang persahabatan. Orang ini waktu itu katanya mau mengangkat tangan gitu ya, dan mau mengatakan ya kalian enak ya punya sahabat semua sehingga bicara persahabatan itu sebagai sesuatu yang ya biasa, ya membumi. Tapi bagi saya nggak punya sahabat sama sekali. Waktu itu dia katanya mau angkat tangan seperti itu dan dia sempat sharing sama saya. Saya cukup terkejut ya ketika dia mengatakan hal itu. Masa iya sih ada orang yang nggak punya sahabat gitu ya? Tapi mungkin juga benar apa yang dia katakan. Apa yang dia alami itu adalah pengalaman pribadi dia, tidak ada sahabat bagi kehidupan dia. Nah, kalau bicara sahabat, ya saya pikir kalau kita sering tentang sahabat kita bisa sebut nama-namanya, pengalaman kita dengan dia juga itu banyak yang kita bisa ceritakan. Namun dalam persahabatan itu sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita rawat gitu ya, sehingga persahabatan itu menjadi sesuatu yang benar-benar menguatkan dan saling bisa memberi kasih di situ. Ada satu cerita di Alkitab di 1 Samuel 20. Waktu itu Kak Opin itu memberi tema ke saya di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Tapi hari ini kita nggak akan baca semuanya. Saya akan cerita sedikit tentang perikop ini. Ini perikop yang menarik. Saya pikir teman-teman sudah sangat tahu sekali tentang cerita tentang Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka hidup sebagai satu sahabat. Ya. Awal mula mereka bersahabat itu sebenarnya waktu Daud itu mengalahkan Goliat, dan waktu itu Daud dipanggil oleh Saul, ayah Yonatan, yang adalah raja Israel waktu itu, dan kemudian diajak bicara. Di situ ada Yonatan, dan Yonatan waktu itu dikatakan kemudian sangat senang sekali dengan pribadi Daud, dan kemudian mereka berjanji menjadi dua orang sahabat di situ. Pada hari-hari selanjutnya ada hal yang kurang mengenakan sebenarnya dalam relasi antara Daud dan Saul, ayah Yonatan. Satu kali Daud dan Yonatan itu bercakap-cakap tentang apa yang dialami oleh Daud. Daud mengatakan, kenapa ya bapakmu itu kok mau bunuh aku ya? Apa salahku? Padahal sebelumnya Saul itu begitu mengandalkan Daud sebagai orang yang selalu dimajukan di medan pertempuran atau misi-misi penting dalam kerajaan dia. Tapi kenapa kok kemudian Saul itu begitu membenci Daud? Waktu itu ketika diceritakan pada Yonatan, Yonatan juga cukup kaget. Kenapa ya? Bagi kita yang sudah membaca cerita tentang Daud dan Saul, Daud dan Yonatan mungkin paham ya bahwa Daud itu iri, gitu ya. Dan mungkin juga dia sangat tahu bahwa Samuel waktu itu yang sudah menolak dia menjadi raja, itu sudah mengurapi Daud sebagai raja pengganti dia di Bethlehem waktu itu. Dan mungkin yang namanya pengurapan raja waktu itu tuh belum seperti sekarang ini langsung viral gitu ya. Karena itu peristiwa besar sebenarnya ketika seorang Samuel yang menjadi nabi, ya, yang menjadi utusan Tuhan bagi bangsa Israel waktu itu mulai mengurapi Daud, peristiwa besar. Dan kemungkinan juga Yonatan tahu tentang itu. Tapi persahabatan mereka juga tidak retak, tidak luntur begitu saja dengan peristiwa itu. Maka ketika Saul
mulai iri dan mulai akan menghilangkan nyawa Daud. Kemudian Daud mulai cerita sama Yonatan. Kebetulan ceritanya waktu itu adalah ketika mereka itu ada di padang gurun dan menjelang eh, para pegawainya Saul, termasuk panglima-panglima perang itu harus menghadap dan memberi laporan tahunan gitu ya. Nah, masalah terjadi karena Daud sangat tahu gitu ya. Kalau dia menghadap Saul waktu itu pasti dia mati gitu ya. Karena Daud sudah mencoba membunuh dia, Saul sudah mencoba membunuh dia waktu itu. Maka dia sharing kemudian sama Yonatan sahabatnya, gimana baiknya. Dan akhirnya mereka menemukan cara, oke, Yonatan bilang, saya akan mencari tahu bagaimana isi hati dari bapakku gitu ya. Nanti akan aku kasih tahu kamu bagaimana perasaan dia. Dan ceritanya kemudian berlanjut, kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-12 ya. 1 Samuel 20 ayat yang ke-12. Ya, demikian saya akan bacakan 1 Samuel 20 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan, Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, asalkan aku tidak menyuruh orang padamu dan memberitahukan kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi. Daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai ayahku dulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh Daud. Kita melihat, teman-teman, ini satu peristiwa yang sangat penting. Yonatan tuh begitu mengasihi Daud sebagai sahabat. Lengket mereka, cocok, klop. Gitu ya. Sehingga ketika Daud ada di dalam bahaya pun, dia lebih memilih sahabatnya daripada berpihak kepada ayahnya. Sebenarnya kedudukan dia sebagai pangeran itu sangat kuat sekali untuk bisa menolak permintaan Daud atau mengabaikan apa yang dialami Daud. Dia pasti sudah tahu dengan kondisi-kondisi semacam itu sebenarnya Daud itu adalah saingan dia untuk naik tahta. Tapi Yonatan tidak mengambil itu atau kesempatan itu, otoritas itu untuk kemudian memusuhi Daud. Dia tahu bahwa keadaan ayahnya ya itu sudah diprediksi oleh Samuel waktu itu karena dia tahu juga Samuel sudah menolak ayahnya yang waktu itu membuat dosa besar ya ketika melawan orang Amalek. Maka Yonatan waktu itu mengambil tempat sebagai sahabat yang mau tahu gitu ya keadaan Daud. Dia kemudian menolong Daud ya pada kisah selanjutnya kalau teman-teman baca akhirnya dia memberi tanda pada Daud untuk dia pergi supaya dia tidak celaka karena ayahnya masih sangat marah kepada Daud. Nah, teman-teman, di kisah ini kita bisa melihat sebenarnya kedua orang ini, kedua sahabat ini punya kekuatannya masing-masing sebenarnya. Tadi saya katakan, Yonatan itu seorang pangeran. Bisa dikatakan dalam kekuasaan dia ada di layer kedua gitu ya, dalam kekuasaan Israel waktu itu. Dia di bawah Saul ayahnya. Sebentar lagi kalau ayahnya mati atau ayahnya digantikan, dia yang akan menggantikan raja sebenarnya. Sisi lain dia juga punya otoritas yang sangat luar biasa sebagai pangeran tentu saja. Sisi lainnya, ya Daud, dia juga bukan orang yang sembarangan. Rakyat Israel waktu itu sangat mencintai dia. Ingat teman-teman waktu suatu hari ketika orang Israel pergi berperang dan pasukannya masuk ke dalam ibu kota Israel waktu itu, orang berteriak,
Saul membunuh beribu-ribu orang, dan Daud membunuh beraksa-laksa orang. Gitu. Terlihat sekali bahwa pengaruh Daud juga sangat kuat. Maka kalau kedua sahabat ini kemudian saling mempertahankan posisi mereka sebagai pangeran yang punya otoritas dan sebagai orang yang punya pengaruh, kemungkinan mereka juga tidak akan menjadi sahabat yang baik. Tapi kita lihat kedua sahabat ini sepertinya tidak begitu menghiraukan apa yang menjadi status mereka dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi sahabat, menjadi orang yang mau saling melindungi di situ. Dan kalau kita melihat cerita selanjutnya setelah Daud itu dilepaskan oleh Yonatan dari maut, ya, Saul memburu dia dengan luar biasa. 2 kali sampai Daud itu melepaskan Saul dari kematian. Tidak membiarkan Saul itu mati di tangan anak buahnya, bahkan di tangan dia. Dengan mengatakan, biar bagaimanapun, orang ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud sangat mengerti sekali, orang yang diurapi oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak boleh dijamah atau dicelakai. Semuanya ada di tangan Tuhan. Walaupun ya dia sendiri terjepit sebenarnya. Dia bisa saja memakai kesempatan itu untuk membunuh Saul bahkan 2 kali, sangat dekat sekali, gampang gitu. Nah, kita melihat di sini Daud dan Yonatan itu saling menghargai dan menghormati dalam posisi mereka yang bisa dikatakan sangat tinggi kedudukannya di dalam kehidupan orang Israel. Mungkin kalau mereka memilih untuk saling berselisih, Israel itu geger, ribut gitu ya. Karena kalau kemudian Yonatan mempertahankan ego dia sebagai pangeran, benar-benar Israel waktu itu akan perang, pasti itu. Ya. Karena tentu Yonatan dan Saul akan bersatu untuk mencari Daud, tapi tidak terjadi. Bahkan mereka mengikat janji, ingat ya, kalau kamu sudah tak lepasin dari ayahku ini, tolong ingat ya bahwa nanti keturunanku akan kau rawat ya, kalau aku mati. Tapi kalaupun aku tidak mati, tolong ingat aku. Gitu ya. Artinya apapun keadaan Daud, tolong ingat Pak Yonatan. Sebaliknya juga begitu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat persahabatan yang indah sebenarnya. Mereka punya kesempatan untuk menjadi egois sebenarnya dengan posisi dan kedudukan dia sebagai orang-orang yang punya pengaruh di dalam lingkungan Israel waktu itu. Tapi tidak, teman-teman. Mereka tidak mengambil itu ya, dan melepaskan itu semuanya untuk menjadi sahabat yang saling menolong. Gitu. Mereka benar-benar tahu bahwa posisi mereka itu semuanya ada di dalam Tuhan. Yonatan juga tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, maka dia juga tidak mau semena-mena. Sebaliknya, Daud juga tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan sebelumnya, maka dia juga menghormati Saul dengan menghormati Yonatan itu. Saya melihat ada satu keindahan yang luar biasa. Persahabatan itu memang akhirnya ada tuntutan untuk melepaskan banyak hal yang menjadi aksesoris kehidupan. Yonatan dengan kepangerannya dia, Daud dengan panglima perang yang sangat hebat dan dikagumi. Mereka bisa bersatu. Mereka bukan orang-orang yang saling mendominasi satu dengan yang lain, tidak. Mereka adalah orang yang sama-sama mencintai dengan keadaannya masing-masing. Mereka sangat tahu masa depan itu seperti apa. Dan kalau kita melihat teman-teman, dua orang ini kemudian bisa saling memberi dan berharap untuk bisa diberi juga akhirnya. Mereka bisa saling menopang. Bagi saya persahabatan seperti ini adalah persahabatan yang luar biasa. Di banyak hal yang ketika kita bicara persahabatan, seringkali persahabatan itu muncul karena ada kesamaan, misalnya dia punya dia punya mobil yang sama, dia punya kekayaan yang sama, punya kekuasaan yang sama. Tetapi kedua orang ini melepaskan itu semuanya dan menjadi anak manusia yang biasa, yang kemudian bersahabat, yang kemudian bisa saling menopang dan mengasihi. Karena mereka melihat ada Tuhan di antara mereka. Yonatan melihat ada Tuhan bersama dengan Daud, dan Daud melihat Yonatan ini adalah anak orang yang dikasihi Tuhan juga. Nah, teman-teman, rupa-rupanya ini pelajaran penting bagi kita kalau kita mau bersahabat dan merawat persahabatan. Menjadi sahabat itu rupa-rupanya perlu juga melepas banyak hal, ego kita, ya. Terus kemudian apa yang kita punya seringkali juga kita harus lepas,
sehingga kita menjadi sama dengan orang-orang yang kita kasih itu. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan organisasi, di dalam kehidupan bermasyarakat gereja, semuanya itu menjadi tuntutan yang sangat penting sekali ketika orang bisa melepas aksesoris kehidupan yang dia punya itu dan menjadi manusia apa adanya, seperti Daud dan Yonatan tadi. Sekali lagi saya membayangkan kalau waktu itu Yonatan datang dengan ego yang besar, mungkin itu luar biasa sekali perang yang terjadi di Israel ya. Mungkin akan jadi luka-luka batin yang besar di antara orang Israel karena Yonatan pasti akan menyeret-nyeret suku Benyamin ya, dan semua suku yang lain ya, sedangkan Daud akan menyeret-nyeret suku Yehuda. Pasti perang terjadi. Walaupun akhirnya kalau kita melihat Israel memang akhirnya terpecah ya menjadi Israel Utara dan Selatan, tapi tidak di zaman Daud dan Yonatan. Mereka tahu bahwa ketika mereka bersahabat dengan cara yang lebih tulus, ya, melepas aksesoris mereka sebagai orang-orang yang punya pengaruh di Israel, masa depannya itu sungguh luar biasa. Kalau kita melihat setelah Yonatan meninggal dalam peperangan waktu itu, tangisannya Daud itu sangat pilu sekali ya. Dia kehilangan sekali sahabat yang sangat dia cintai. Saya bisa merasakan kehilangan sahabat baru-baru ini ya kita tahu beberapa waktu yang lalu Bang Sopar meninggal. Gitu. Saya agak menyesal kenapa dalam masa-masa akhir hidupnya tidak banyak saya bersama-sama dengan dia gitu ya. Dan saya sungguh menangisi kepergian dia waktu itu. Ya, saya merasa bukan sahabat yang baik karena tidak menunggu dia di masa-masa sulit itu. Ya. Walaupun waktu saya nangis ya di depan jenazah dia itu semua harus terhenti karena ada telepon bunyi tanya Mas gimana Bang Sofar dan semuanya. Ya untuk sedih pun ada interupsinya rupa-rupanya. Nah tapi kita melihat ya Yonatan dan Daud ini berbeda. Mereka mau saling merendahkan diri, mau saling menunjukkan diri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengasihi. Sehingga satu dengan yang lain itu juga bisa berharap. Saya membayangkan kalau satu orang di antara mereka tidak tulus gitu ya. Wah, itu sulit sekali. Di masa depan kita melihat di 2 Samuel 9 ya. Anak si Yonatan namanya Mephiboset itu masih hidup ketika semua keluarga Saul itu mati gitu ya karena peperangan dengan klannya Daud ya. Waktu itu si Mephiboset yang masih umur 5 tahun diangkat oleh inangnya dan jatuh gitu ya. Akhirnya pincang. Tapi Daud mengingat bahwa Mephiboset ini adalah anak Yonatan. Anak yang ada di dalam janji antara dia dengan Yonatan. Maka dia merawat Mephiboset ini sebagai anaknya. Kita melihat ya, persahabatan yang tulus itu efeknya panjang. Persahabatan yang tulus itu, yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling bisa bergantung, itu punya efek yang luar biasa ke depan. Saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini merasa bisa hidup sendiri, ya, tanpa orang-orang yang menemani dia, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan nilai-nilai sendiri, ya. Tapi lupa untuk bersama-sama dengan orang-orang lain yang berkarya bersama dengan dia. Saya membayangkan orang-orang seperti ini ya di masa depan nggak kesepian gitu ya. Orang-orang seperti ini apakah bukan orang-orang yang kemudian hidupnya akan merasa sendiri gitu ya. Maka ketika saya mengingat itu ketika saya masih sehat ini memang saatnya kita punya banyak sahabat yang bisa dicintai dan mencintai. Caranya ya bertemanlah dengan kerendahan hati, bertemanlah dengan tulus gitu ya. Tidak membawa aksesoris apapun juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang ketemu, wah sekarang udah jadi ini ya, oh sekarang sudah jadi itu ya. Ya tentu ini jadi satu pujian juga. Tetapi baik kalau kita saling membawa diri sebagai manusia-manusia yang ya apa adanya, tulus seperti Daud dan Yonatan. Hanya Daud dan Yonatan, bukan Panglima Daud dan Pangeran Yonatan, tidak. Tapi hanya Daud dan Yonatan yang bisa saling mendukung dengan satu dengan yang lain. Karena mereka tahu ada Tuhan di tengah mereka. Ketika mereka menempatkan diri sebagai manusia. Mereka tidak saling memasang hegemoni atau saling menguasai ya, tetapi mereka saling melindungi, mereka saling berharap, mereka saling mengasihi. Itulah persahabatan. Ya.
Ya, saya bersyukur karena di Joy ini kita diajarkan banyak tentang persahabatan, bagaimana ada banyak orang yang mau mendengar kita, yang mau dengan tulus itu mengajari kita hidup, ya sharing dengan kita, ya. Dan bahkan satu nilai sel group itu adalah kamu adalah hadiah dari orang lain. Kamu adalah hadiah bagi orang lain. Kehadiran kita di sel group itu menjadi hadiah bagi yang kenapa? Karena hidup kita itu bisa dibagi dengan tulus. Mau nangis ya nangis, mau bergembira ya bergembira. Itulah joy, teman-teman. Dan saya sangat bersyukur sekali karena punya model persahabatan yang luar biasa di Persekutuan Joy. Saya pikir dalam kehidupan kita selanjutnya, ya karena saya memang sudah tidak lagi dalam persekutuan yang aktif di Joy, ada kehidupan lain juga, layak untuk kita juga mengambil Joy sebagai model persahabatan yang tulus. Seperti juga mengambil apa model kehidupan yang ditunjukkan oleh Daud dan Yonatan tadi. Semoga kita terus bisa bersahabat dengan banyak orang, dengan kerendahan hati, siapapun kita. Ya. Lepaskan semua aksesoris kehidupan kita dan jadilah sahabat. Jadilah orang yang murni dan tulus pada orang lain. Sehingga kita akan punya masa depan dan harapan bersama orang-orang yang kita cintai itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjadi Allah yang senantiasa memberkati kami dengan kekuatan dan kasih untuk terus berhubungan dengan banyak orang, berelasi dengan banyak orang. Dan Kau mengajarkan pada kami, Daud dan Yonatan yang terus mau bersahabat dalam kondisi yang sulit. Kami tahu bahwa mereka bisa mengambil posisi masing-masing, tapi mereka memilih untuk bersahabat dan saling melindungi. Kiranya Engkau juga menggerakkan hati kami, supaya kami juga terus menjadi kasih bagi banyak orang, mencintai bagi banyak orang, yang menjadi sahabat kami. Siapapun mereka, di keluarga kami, di organisasi kami, di masyarakat kami, di mana-mana tempat, sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang tulus dan punya kerendahan hati dalam bersahabat. Sehingga persahabatan kami masing-masing itu boleh membawa berkat, boleh membawa harapan di masa depan bagi kami dan bagi banyak orang dan bagi banyak dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami masing-masing dalam cinta. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biar kami terus bergerak dalam kasih karunia. Di dalam Yesus kami berdoa, amin.